Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuratifah Rahmi dengan NIM 1947240029 kelas 29B. Mahasiswa program studi PGSD Bone, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan proposal saya, yaitu tentang hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Nah, di sini dapat 4 subtopik, yaitu pertama pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan jadwal rencana pelaksanaan penelitian. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan terbagi atas latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah, dan manfaat penelitian. Nah, yang pertama itu latar belakang. Di sini saya mengambil 3 landasan, yaitu pertama landasan yuridis, landasan teoritis, dan landasan faktual. Adapun landasan yuridis adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, yang kedua itu landasan teoritis, yaitu menurut Wiyani 2013, Daryanto 2013, Ari Kunto 2012, Slameto 2010, dan Budi Ningsi 2022. Nah, adapun di sini menurut Wiyani 2013 bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin dan disiplus, yang berarti pemerintah dan siswa. Nah, jadi disiplin dapat diartikan bahwa disiplin merupakan perintah dari seseorang guru kepada siswanya yang mencerminkan rasa ketaatan dan kepatuhan. Nah, sedangkan menurut Daryanto 2013 mengungkapkan bahwa kedisiplinan pada dasarnya kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun di luar, baik dari keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara maupun beragama. Nah, landasan faktual yaitu hasil pra-penelitian calon peneliti di SD Impres 675 Letak Tanah. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, adapun rumusan masalah yang saya angkat pada proposal saya yaitu pertama, bagaimana gambaran kedisiplinan siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, bagaimana gambaran hasil belajar siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan bagaimanakah hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Dan adapun tujuan penelitian yaitu pertama, mengetahui bagaimana gambaran kedisiplinan siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, mengetahui bagaimana gambaran hasil belajar siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dan mengetahui bagaimanakah hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Nah, selanjutnya manfaat penelitian. Di sini terdapat 2 manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yaitu adapun manfaat teoritis yaitu penelitian ini dapat memberikan informasi dan membawa ilmu pengetahuan pembaca tentang hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar siswa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi guru dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.
Nah, manfaat praktis. Manfaat praktis di sini terbagi atas 3, yaitu pertama manfaat untuk siswa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi siswa dalam menerapkan disiplin dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat mendapat hasil belajar yang baik. Nah, selanjutnya untuk guru. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan guru dalam meningkatkan dan mengembangkan disiplin siswa di sekolah. Dan untuk peneliti sendiri yaitu mendapat pengalaman tentang hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar siswa. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terbagi atas 3 poin, yaitu kajian pustaka, hipotesis, dan kerangka pikir. Adapun yang pertama yaitu kajian pustaka. Di sini saya mengambil 3 poin, yaitu tentang kedisiplinan, hakikat belajar dan hasil belajar, dan yang ketiga itu hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar siswa. Nah, kajian pustaka kedisiplinan. Kedisiplinan terbagi atas poin-poin, yaitu pertama pengertian disiplin, fungsi disiplin, faktor-faktor kedisiplinan, unsur-unsur kedisiplinan, menanamkan disiplin, pentingnya kedisiplinan, dan indikator kedisiplinan. Selanjutnya, hakikat belajar dan hasil belajar. Itu pertama pengertian belajar, pengertian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, dan klasifikasi hasil belajar. Selanjutnya, kerangka pikir. Kedisiplinan seorang siswa memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa tersebut. Nah, dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut. Di sini hubungan kedisiplinan dengan hasil belajar siswa, yang dimana variabel X yaitu kedisiplinan, dengan indikator yaitu pertama, disiplin hadir tepat waktu, disiplin menaati peraturan di kelas, disiplin menaati peraturan di sekolah, disiplin mengerjakan tugas, disiplin belajar di rumah, dan disiplin dalam berpakaian. Nah, adapun variabel Y yaitu hasil belajar, yaitu dokumentasi nilai hasil belajar siswa kelas 4 dan 5 pada semester 2 atau genap tahun pelajaran 2021-2022. Nah, sehingga akan dianalisis dan menemukan penemuan bahwa ada hubungan atau tidak ada hubungan. Nah, selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan kerangka pikir, maka hipotesis pada penelitian ini merupakan jawaban sementara terhadap hasil yang diharapkan, yaitu ada hipotesis secara verbal dan hipotesis secara statistik. Nah, hipotesis secara verbal ini yaitu H0, yang dimana tidak ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dan hasil belajar siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulay, Kabupaten Bone. Dan H1, ada hubungan yang signifikan antara kedisiplinan dengan hasil belajar siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulay, Kabupaten Bone. Dan adapun hipotesis secara statistik yaitu bisa dilihat H0 yaitu pro sama dengan 0, H1 yaitu pro tidak sama dengan 0. Nah, keterangan pro adalah nilai korelasi. Nah, selanjutnya bagian ketiga yaitu metodologi penelitian. Metode penelitian ini kita akan membahas tentang pertama pendekatan dan jenis penelitian, desain penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, waktu dan tempat, populasi dan sampel, prosedur penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data. Nah, yang pertama itu pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian kuantitatif. Di sini saya mengambil pendekatan penelitian kuantitatif, yang dimana pendekatan kuantitatif akan menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik untuk menguji hipotesis yang telah disiapkan. Nah, jenis penelitian yaitu kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan model korelasional. Selanjutnya, waktu dan tempat penelitian.
Waktu yaitu penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan, yaitu pada bulan Juni 2022, dan bertempat di SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Nah, selanjutnya desain penelitian. Di sini variabel X yaitu kedisiplinan, dan variabel Y yaitu hasil belajar, yang dimana akan digabungkan dengan garis hubung variabel X dan Y. Selanjutnya populasi dan sampel. Di sini saya mengambil populasi kelas 4 dan kelas 5, yang dimana jajarannya yaitu pada tabel berikut ini, yaitu kelas 4A berjumlah 26, kelas 4B berjumlah 23, kelas 4C berjumlah 29, kelas 5A berjumlah 29, kelas 5B berjumlah 32, dan kelas 5C berjumlah 32. Jadi jumlah populasi yang saya ambil yaitu 171 siswa. Nah, adapun sampelnya yaitu teknik pengambilan sampel yang akan digunakan oleh calon peneliti adalah probability sampling, yakni simple random sampling. Nah, selanjutnya definisi operasional variabel. Di sini definisi operasional variabel yaitu pertama kedisiplinan. Nah, untuk mengetahui tingkat kedisiplinan siswa dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan indikator kedisiplinan yang meliputi disiplin hadir tepat waktu, disiplin menaati peraturan di kelas, disiplin menaati peraturan di sekolah, disiplin mengerjakan tugas, dan disiplin belajar di rumah, disiplin dalam berpakaian. Selanjutnya, hasil belajar. Hasil belajar mencakup kemampuan kognitif dalam psikomotorik siswa yang diambil dari dokumentasi nilai hasil belajar siswa kelas 4 dan 5 SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, pada semester 2 tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur pertama yaitu langkah pertama yang akan saya lakukan yaitu pertama, membagikan angket kepada siswa untuk mengumpulkan informasi tentang kedisiplinan siswa SD Impres 675 Letak Tanah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone. Dan yang langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan dokumentasi berupa daftar nilai hasil belajar semester genap tahun pelajaran 2021-2022 yang berasal dari guru kelas masing-masing sekolah penelitian. Nah, teknik pengumpulan data. Di sini saya mengambil yaitu angket dan dokumentasi. Instrumen penelitian. Yang pertama itu angket. Angket kuesioner berstruktur tentang kedisiplinan siswa, dan dokumentasi yaitu dengan data-data siswa dan dokumentasi kegiatan pengisian angket atau kuesioner. Selanjutnya, teknik analisis data. Di sini saya mengambil 2 teknik, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Adapun yang saya gunakan yaitu analisis statistik deskriptif, yaitu analisis rata-rata dan analisis persentase. Dan analisis statistik inferensial yang saya ambil yaitu pertama korelasi person produk momen, dan rumus korelasi person produk momen, rumus determinan, dan rumus uji T. Nah, selanjutnya yaitu jadwal rencana pelaksanaan penelitian. Nah, untuk jadwal rencana pelaksanaan penelitian bisa dilihat pada tabel berikut ini. Nah, itulah tadi pemaparan saya tentang proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.